and rubber beating sore breast. Almost muted blow, blasting last breath. Eyeless navigator steering full speed. Oarless solo rower fighting upstream. Oh, let's see, oh, 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 oh. Let's see, oh, oh, let's see, oh, 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 let's see, oh, let's see. Hilang. Benar-benar perjalanan sendiri, naik motor sendiri, bahkan mendokumentasikan video yang tadi Anda lihat juga sendiri, ngedit sendiri. Tapi luar biasa, keliling dunia 97 negara dalam 7 tahun ya? 7 tahun. Kang 7 ya? tahun. Pasti ada kendala-kendalanya. Bahkan kita sempat dengar juga, sempat kecurian motor. Betul. Seperti apa waktu itu? Di Afghanistan waktu itu ya? Malam itu saya tinggal di Amsterdam. Oh di Belanda? Di Belanda. Oke. Terus saya parkir motor di depan kantor polisi. Karena dengan perkiraan akan aman. Ternyata pagi-pagi udah hilang. Itu diparkir gitu aja atau Pak Polisi saya titip atau apa gitu? Digembok, ban belakang, ban depan digembok lagi, 2, dengan gembok ketiga ke pagar, 3 gembok. Besar. Gitu sih, dan di depan kantor polisi ya sebenarnya ya? Ya terlihat dari kantor polisi. Apa aja waktu itu yang hilang? Ya motornya, lalu souvenir-souvenir di box, kamera, banyak yang hilang. Kamera berarti ada sejumlah dokumentasi yang hilang dong Kang berarti ya? Ya tapi ada backup. Kalau dokumentasi ada. Untung saja karena itu ya yang ingin supaya semua orang bisa lihat ya. Tapi tidak menyurutkan semangat nampaknya ya Kang ya. Nggak, lanjut jadi, lagi. Waktu itu juga saya sampai dimasuk di program TV paling terkenal di Belanda. Dan mereka tanya, apakah ini menghentikan misi Anda? Saya bilang tidak. Hanya Tuhan yang bisa memberhentikan misi saya. Dan saya akan jalan terus. Dan terbukti 2 bulan kemudian saya sudah kembali ke jalan dengan motor baru. Wah luar biasa. Dan itu benar memang dilakukan. Biasanya kalau pertama kali masuk ke satu negara, apa duluan yang dikunjungi Kang? Yang kita ketok pintu dulu, kita hubungi perwakilan, mengatakan pada mereka bahwa kita sudah ada di negara itu. Baru kita juga kontak media, karena kalau saya hanya sekedar lewat, nggak ada berita juga. Sedangkan kita juga mau memperkenalkan Indonesia. Tentu media juga kontak, lalu kita bersama mereka mencoba untuk mengeksplor cerita perjalanan sendiri. Betul. Dan juga menginspirasi anak-anak muda di negara tersebut untuk melihat dunia dengan sudut yang lain dan mengunjungi tempat-tempat wisata juga dan juga segala kampung yang kecil-kecil. Nah, ini yang paling penting. Tadi Kang JJ juga bilang setiap masuk negara pasti ketok pintu. Apakah itu ke KBRI atau ke Konjen. Ada nggak sih support dari mereka? Bentuknya apa biasanya? Ya kalau kita sih sebenarnya datang tidak untuk mengharapkan support. Karena yang penting adalah kita mengetok pintu mereka karena itu suatu kewajiban rasanya. Karena jangan aja kalau kita susah baru datang ke perwakilan, waduh ini, nah itu kan nggak fair. Jadi kita ketok pintu dan ya mereka buka juga dan kita juga biasanya kerjasama untuk promosi Indonesia. Jadi diundang wartawan-wartawan, diundang juga masyarakat Indonesia dan saya presentasi untuk masyarakat Indonesia di luar. Untuk nasionalisme juga. Luar biasa. Apa biasanya responnya Kang ketika? Luar biasa. Luar biasa. Ya? Mereka tidak menyangka bahwa ada orang Indonesia yang bisa naik motor sampai ujung dunia, sampai di Amerika Selatan yang mungkin hanya orang Indonesia hanya 1 gelintir, 2 gelintir, tapi ada juga. Antara nekat sama pasrah ya. Itu dia. Kalau Hollywood punya Ewan McGregor, punya Ewan McGregor yang mengelilingi Eropa dan Afrika. Kita punya Kang JJ yang sudah mengelilingi dunia 97 negara, membawa misi perdamaian, membawa misi bahwa Indonesia itu tidak seperti apa yang dikatakan dunia, negara yang ada travel warning ya. Negara yang damai, murah senyum dan ramah itu yang paling penting Kang JJ. Satu Kang, sebelum kita tutup perbincangan, pesan Kang JJ untuk anak muda Indonesia. Jangan takut meraih mimpi, jangan tunggu sampai kaya raya, karena saya juga bukan orang kaya. Yang penting memulai itu bukan karena uang, tapi tolong punya skill,
Misalnya Anda pinter masak, pinter fotografi, justru itu yang akan menghidupi orang kalau kita keluar negeri. Karena di luar negeri kalau mau berjalan seperti saya keliling dunia hanya modal uang, pasti habis. Karena berapapun kita tetap habis. Dan mungkin satu yang ingin saya input untuk pemerintah kita yang berwenang, itu untuk visa jangan terlalu mudah. Oh, kita terlalu gampang ternyata. Ya, bukan dipersulit, jangan. Tapi jangan kayaknya sesuai dengan peraturan banget. saja begitu ya. Kita contohkan Bhutan. Saya ditanya di Eropa, kamu udah ke negara Bhutan? Udah. Kok saya tanya lagi, kenapa Anda nanya Bhutan? Karena dapat visa Bhutan itu susah dan satu kebanggaan untuk bisa masuk Bhutan. Oh, wow. Padahal Bhutan itu DPP-nya jauh di bawah Indonesia. Ya. Dan negara yang tidak mungkin terlalu ini besar. satu yang bisa kita lihat analoginya kalau kita datang ke supermarket, lalu kita lihat barang obral kan cuma dilirik, pegang-pegang dikit, udah aja kita cari yang ini. Nah kurang lebih gitu. Jadi tolong Indonesia tuh bagus, Indonesia tuh indah, mendatangkan turis saya rasa bukan dengan cara mempermudah visa, tapi memperbaiki sistem. Itu saya setuju. Perbaiki sistem Jadi sehingga menambah orang kebanggaan, senang gitu. ya. Kalau ngomong aman tidak aman, banyak negara yang tidak aman, turisnya banyak. Betul. Bom terjadi di mana-mana juga tetap turis datang, ya kan? Jadi yang penting bagaimana orang terpikat untuk wow, I wanna go there, gitu. Saya pingin ke sana, gitu. Nah, ini tapi kalau kita hanya sekedar visa dipermudah, ntar filternya gimana? Ya, Baik. itu Ada dia. orang-orang sembarang yang kita nggak ini bisa Itu dia. masuk. Luar biasa. Mimpi, jangan lupa Nitya. Mimpi itu penting ya. Berani, pasrah, tidak perlu takut ya. Ya. Itu dia. Seperti itu. Terima kasih Kang Jeje sudah Sama-sama. hadir di studio Kompas TV. Kita tunggu lagi kalau itu perjalanannya Kang Jeje nanti mungkin mengelilingi Indonesia atau Betul. juga mungkin bersama Kompas TV ya. Mungkin kita nanti dari Sapa Indonesia yang akan dibawa oleh Kang JJ, nanti kita nggak pakai motor tapi kita pakai bemo mungkin. Biar nampung orang banyak. Terima kasih banyak Kang JJ Sama-sama. sudah hadir bersama kami memberikan inspirasi yang jelas bahwa perbincangan siang hari ini perbincangan yang luar biasa sekali dan semoga ada Kang JJ berikutnya yang bisa memperkenalkan Indonesia keluar negeri. Betul juga. Ini juga mudah-mudahan menambah inspirasi bagi Anda.